Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari sembah Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku.
Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita lanjutkan renungan kita di Ulangan pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argot, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon. Dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu, dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead, dan seluruh Basan sampai Saka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon, 19 hasta panjangnya dan 14 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan kita, kadangkala kita ragu-ragu melangkah karena melihat tantangan di depan terlalu besar dan kuat. Tetapi perikop yang kita baca mengajarkan kita melihat tantangan itu dari sudut pandang Tuhan. Memasuki tanah Kanaan, bangsa Israel harus menghadapi bangsa-bangsa yang lain, di mana zaman itu terjadi peperangan antar kerajaan-kerajaan. Dalam rangkaian penaklukan tanah Kanaan, Tuhan mengarahkan kapan mereka harus berangkat dan maju berperang, kepada siapa mereka harus melawan. Kali ini Tuhan mengarahkan mereka bergerak menuju Basan. Di sana ada kerajaan Basan yang sangat kuat. Og, raja negeri Basan, mengetahui itu dan bersama tentaranya berusaha menghadang bangsa Israel. Namun Tuhan berkata, mereka tidak perlu takut, bangsa Israel tidak perlu takut, karena Tuhan sudah menyerahkan Og, Raja Basan, dan seluruh kerajaannya bagi Israel. Bagi Tuhan, tidak ada orang atau kerajaan yang terlalu kuat, tidak ada tembok yang terlalu tinggi, dan kota berkubu yang tidak dapat ditaklukkan. Penduduk kerajaan Basan terkenal dengan orang-orang yang berbadan besar. Bahkan Raja Og dikisahkan di sana termasuk orang yang berbadan sangat besar, yang dikatakan tempat tidurnya dari besi yang berukuran panjang 9 hasta atau 4 meter dan lebarnya 4 hasta atau 1,8 meter. Saudara bayangkan betapa besar orang ini. Tetapi Raja Og pun ditaklukkan. Demikian juga terjadi dengan Raja Amori
yang berpikir bahwa kerajaannya cukup kuat. Raja Amori pun ditaklukkan. Semuanya ini terjadi karena sesungguhnya Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Tentu Israel harus tunduk pada arahan daripada Tuhan sendiri. Kepada negeri Basan maupun negeri Amori, Israel hanya diperintahkan untuk mengambil hewan sebagai jarahan untuk mereka, sedangkan penduduknya harus ditumpas. Bapak Ibu, dari perikop ini kita belajar bahwa tidak ada satu orang pun di dunia yang lebih berkuasa, perkasa daripada Tuhan kita. Tidak ada satu tempat atau apapun yang tidak dapat Tuhan taklukkan. Ketika sesuatu telah Tuhan tetapkan, maka hal itu harus menjadi milik umatnya. Tuhan akan buka jalan dan bekerja untuk umatnya. Bila demikian, adakah suatu hal atau orang yang perlu kita takuti sebagai umat Tuhan? Perlukah kita merasa ragu, khawatir untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan? Perlukah kita khawatir dan takut menghadapi hari esok, melangkah di masa depan? Tuhan sudah menjamin bahwa semua tantangan akan ditaklukkan untuk kita. Seberat dan sehebat apapun rintangan di depan kita, yang perlu kita lakukan sebagai umatnya adalah melangkah dan melaksanakan dengan tugas dari Tuhan. Melaksanakan dan mentaati perintahnya dalam menjalankan tugas dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu. Dan melalui firman hari ini, Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk melaksanakan tugas kami sebagai umat Tuhan. Menaklukkan daerah-daerah di dunia ini untuk menjadi milik kemuliaan bagi Tuhan, menjadi tanah perjanjian. Menaklukkan di sini berarti bagi setiap kami adalah mewarnai di mana domain kami, daerah kami dengan nilai-nilai kerajaan surga. Itu tugas dan panggilan kami. Kami tidak perlu takut dan gentar terhadap tantangan apapun, karena sesungguhnya Tuhanlah yang berperang bagi kami. Kami hanya perlu melangkah dengan iman percaya dan mentaati arahan-arahan Tuhan. Sehingga kesuksesan masa depan sungguh ada di depan mata di tangan kami, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan pengaruh daripada kerajaan Allah melalui kehidupan kami dinyatakan. Jadikan umat-Mu berkat dalam usaha pekerjaan, dalam segala segi domain di mana Engkau mempercayakan umat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau melangkah hari ini, mengawali jalan bersama dengan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menduduki daerah-daerah di mana Injil Kerajaan Allah dihidupi nilai-nilainya. Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.